Shalom kekasih Kristus, senang rasanya pada hari ini saya dapat kembali berjumpa dan menyapa saudara semua, walau hanya melalui suara. Doa dan harapan saya kepada saudara dan kita semua tetap ada dalam kuasa dan kasih Tuhan kita. Kekasih, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempercayai otoritas Alkitab itu hidup dan berkuasa. Melalui ajakan yang saya lakukan kepada para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saudara dan kita semua akan menerima kuasa dan mujizatnya menjadi nyata sebagai bukti kebesaran Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu karena hari ini kembali kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini Tuhan. Tuhan, teruslah Engkau berbicara untuk kami agar firman yang kami terima menjadi satu bagian dalam kehidupan kami dan membawa kehidupan kami mampu untuk mengarungi kehidupan ini. Sehingga firman yang kami dengar bukan hanya sekedar kami ketahui, melainkan itu menjadi satu bagian yang nyata dalam hidup kami, bahwa kuasa akan kebenaran firman Tuhan sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema otoritas Alkitab itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan terdapat dalam Yeskil 37 ayat 5. Demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Kekasih Kristus, ayat yang baru saya bacakan adalah kisah bagaimana Nabi Yeskil diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada tulang-tulang kering yang bertaburan di lembah. Dan Allah menunjukkan kuasa dari firman yang diucapkan oleh Nabi Yeskil, sehingga tulang-tulang itu menjadi manusia yang hidup. Kekasih, kita percaya bahwa Alkitab penuh kuasa dan Alkitab merupakan firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para penulis sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab tidak boleh dinilai sebagai sebuah objek sakral untuk diletakkan di atas rak buku lalu diabaikan begitu saja. Alkitab adalah dasar yang kudus di mana hati dan pikiran manusia bisa mencapai satu titik temu yang penting dengan Allah yang hidup, yang penuh kasih dan memperhatikan manusia. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia berharap mendapatkan kekuatan dan jalan keluar. Sesungguhnya apa yang diharapkan bahwa Alkitab dapat memberikan jawabannya. Hal ini kita dapat melihat saat Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan kuat kuasa firman-Nya. Dan bukan hanya itu, bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa dapat memisahkan sendi-sendi dan sumsum jiwa dan roh. Tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kekasih, kita sebagai umat tebusannya dalam menyikapi kebenaran firman Tuhan yang tertuang dalam Alkitab hendaknya bukan hanya mempunyai keyakinan yang kokoh dan kuat bahwa Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup dan berkuasa saja, melainkan memiliki hubungan yang intens dengan firman tersebut, yaitu dengan membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Jadi, bila sikap kita sebagai umat tebusannya bertindak demikian, sudah dapat dipastikan otoritas yang terkandung dalam Alkitab bahwa Alkitab itu hidup dan berkuasa akan nyata dan dialami oleh kita. Kekasih, mengapa Allah menyatakan kepada manusia yang memiliki sikap percaya bahwa Alkitab itu hidup dan berkuasa? Karena Allah menghendaki agar umatnya suka membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tetapi sayangnya banyak orang percaya yang berhenti sampai suka membaca, mendengar firman saja, tetapi tidak melakukannya. Dari sikap yang demikian, banyak orang-orang berkata, mana hasil dari apa yang dibaca dan didengar? Kekasih, hendaknya kita tetap yakin dan percaya akan otoritas Alkitab yang hidup dan berkuasa, dan jangan menjadi pudar karena apa yang dikatakan orang.
Karena apa yang kita kerjakan dalam membaca dan mendengar firman Tuhan, kita harus memahami ada proses atau ujian iman. Sebab melalui ini Tuhan ingin melihat sejauh mana orang percaya itu melakukan firman. Kasih Kristus, jangan sampai pemahaman kita sebagai orang percaya hanya sebatas memahami firman Allah itu berkuasa untuk menolong, menghibur, menguatkan, dan lain-lain. Tetapi kita sebagai umat Tuhan hanya menggunakan firman Allah untuk keuntungan diri semata atau hanya mau memperoleh keuntungan dari kedahsyatan firman Allah. Padahal mereka tidak memahami bahwa firman Allah yang berkuasa itu hanya dapat dinikmati oleh kuasanya ketika firman Allah itu hadir secara nyata bersama dengan kenyataan-kenyataan dalam hidup sehari-hari yang kita hadapi. Itulah sebabnya banyak orang percaya yang tidak memahami atau tidak menerima bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Sikap dan pemikiran demikian adalah tindakan yang sudah masuk dalam jebakan iblis agar kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat akan otoritas Alkitab yang hidup dan berkuasa. Kekasih, berdasarkan dari otoritas Alkitab yang hidup dan berkuasa bukan sekedar kita ketahui, tetapi itu akan menjadi nyata ketika kita melakukannya. Firman Tuhan akan menyatakan kebenarannya saat apa yang difirmankan terhubung dengan realita dalam hidup. Lalu kita melakukan firman, maka kuasa firman akan nampak. Bila kita tidak melakukannya, kita akan lupa. Hal ini seperti apa yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tuhan menghendaki agar kita tidak hanya melihat, tetapi juga mengalami kedahsyatan firman. Namun sejauh mana kedahsyatan firman itu kita alami tergantung dari sejauh mana kedahsyatan realita hidup yang kita hadapi. Dalam perjalanan keluar bangsa Israel dari Mesir, seharusnya mereka tidak perlu menghabiskan waktu 40 tahun untuk sampai ke Kanaan. Namun mereka justru berputar-putar di padang gurun, makan mana dan burung puyuh dan seterusnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena Tuhan ingin melihat isi hati mereka, yaitu kesungguhan hati mereka, dan Tuhan pada akhirnya merancangkan untuk berbuat baik pada mereka. Sebenarnya Tuhan sudah mengetahui isi hati mereka, tetapi isi hati mereka itu perlu dinyatakan, karena apa yang nyata itulah yang menunjukkan kualitas iman mereka. Sekarang marilah kita memahami bahwa otoritas Alkitab itu hidup dan berkuasa. Dengan demikian kita harus melakukan setiap perintah yang dikatakan oleh Alkitab atau firman Allah, sehingga kuasa mujizatnya membuktikan akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami agar kami memahami tentang otoritas Alkitab yang hidup dan berkuasa. Firman Tuhan bukan hanya sekedar hanya dilantunkan bahwa hidup dan berkuasa, tetapi Engkau ingin menyatakannya dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, Tuhan. Sungguh bahwa firman yang hidup dan berkuasa itu menjadi nyata dan dialami oleh kami sebagai umat yang percaya kepadamu, Tuhan. Terima kasih apa yang Tuhan firmankan melalui renungan ini. Biarlah itu menjadi satu bagian dalam kehidupan kami, di mana kami memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat bahwa otoritas firman Allah itu tidak pernah gagal. Karena apa yang dikatakan Tuhan jugalah yang membuktikan, sehingga kami melihat bagaimana kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.